Understanding by Design atau biasa disingkat yaitu UBD. Halo, perkenalkan saya Sinta Dewi Diastuti dari PPG Prajabatan 2024 Gelombang 2 Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu UBD. UBD itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Nah, dalam metode UBD ini memberikan kesempatan bagi guru untuk merencanakan pembelajarannya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan dengan menggunakan pendekatan yang inovatif untuk mengembangkan kurikulum sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Lalu prinsip apa yang digunakan dalam UBD? Prinsip yang digunakan yaitu backward design atau bisa kita sebut rancangan mundur. Nah, prinsip UBD itu sendiri dikembangkan oleh J. McTighe and Grant Wiggins. Tahapan dari prinsip UBD itu ada 3. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua menentukan assessment. Dan yang ketiga menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita bahas per topik, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yaitu untuk apa sih kita menentukan tujuan pembelajaran? Untuk menentukan hasil yang diinginkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menentukan indikator keberhasilan, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran itu sendiri diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu berisi kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi yang ingin dicapai dan juga materi-materi yang akan disampaikan ke peserta didik. Kedua yaitu menentukan assessment. Assessment itu sendiri ada 3, yaitu assessment for learning, as learning, dan off learning. Nah, untuk for learning itu yaitu penilaian saat pembelajaran berlangsung dan dilakukan sepanjang proses pembelajaran itu sendiri. Contohnya tugas, kuis di hari itu. Nah, yang kedua yaitu assessment as learning, yaitu penilaian yang dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Contohnya, penilaian teman sejawat, penilaian diri sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada assessment of learning, yaitu penilaian di akhir pembelajaran atau biasanya memiliki interval waktu tersendiri. Contohnya yaitu ulangan harian, UTS, dan juga UAS. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, yang jelas sumber belajarnya dari mana. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan di dalam kelas itu. Nah, yang terakhir itu adalah penilaian dan evaluasi. Selanjutnya kita akan bahas kaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus disusun secara jelas, mencakup audiens atau bisa kita sebut peserta didik, behavior atau perilaku yang diharapkan, kondisi di mana perilaku tersebut akan ditunjukkan, dan juga degree, tingkat keberhasilan yang diharapkan. Nah, tujuan pembelajaran yang jelas itu dapat membantu guru menetapkan apa yang ingin dicapai siswa secara spesifik dan sesuai yang diharapkan. Baik teman-teman, itu dia penjelasan terkait dengan UBD atau bisa kita sebut Understanding by Design. Sekian dan terima kasih.